Nanti fotoin aku di situ tuh. Wih. Posisinya lagi kayak dia. Lagi begini. Gila cuy, parah. Wah, gokil sih. Kita hampir nyasar. Gila. Jadi kita lewat jalur Cimelati untuk pulang karena itu jalur yang lebih dekat. Ternyata karena jalurnya baru dilegalkan, jadi masih virgin banget. Gue udah parah tuh Don tuh. Gue udah parah banget Don tuh. Nah dari situ pokoknya yang lebih parah lagi, gue ngedenger suara itu gamelan kayak gitu. Kata gue nih suara gamelan. Gue kira gue doang nih sendiri yang denger, tapi gue diem aja gitu. Itu suara gamelan Jawa lah, Jawa klasik kayak gitu. Suara motor juga gue denger, suara yang ajan. Pokoknya suara bener-bener udah deket sama perkampungan lah. Halo teman-teman, selamat malam. Salam lestari dari gua. Video kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol bareng temen gua dari Bogor. Nah di sini mungkin dia bakal cerita salah satu perjalanan dia yang mencekam. Pokoknya apa ya, dalam perjalanan dia tuh gue kan udah sedikit dengar cerita dia tuh, pokoknya mistis, lebih mistisnya sih sebenarnya. Jadi sekarang gue udah sama beliau. Halo Bang Bil, apa kabar? Baik Bang. Sehat Bang. Sekarang kegiatan apa nih Bang Bil? Sekarang kegiatan ya masih gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu gimana nih? Paling juga kayak kerja juga freelance sih Bang. Oh freelance. Kalau kemarin kayaknya freelance di rumah aja ya. Sekarang mah ada lah kegiatan-kegiatannya. Ya. Yang penting ada masukan aman. Ada masukan itu sih. Buat boncing-boncing wadon mah ya aman. Pemasukan mah lancar yang penting mah. Tapi orang tua, keluarga sehat semua Bang Bil? Sehat Bang, aman Bang. Jadi Bang Bil ini salah satu apa Bang Bil dibilangnya? Kalau di kawasan Gunung Halimun Salak, iya. Pengelola base camp juga. Pengelola base camp juga sekarang ya. Sering bikin open trip juga. Tapi dulu itu sebelum pandemi. Tapi sekarang juga masih bawa-bawa tamu kan. Kalau sekarang paling kayak explore Curug sih. Explore Curug. Nah jadi biar nggak penasaran nih Bang Bil yang nonton obrolan malam kita ini nih. Siap. Jadi Bang Bil mau ceritain perjalanan Bang Bil yang di mana? Soalnya Bang Bil perjalanannya udah luas, kalau diceritain mungkin 1 bulan kali baru kelar. Jadi kita ngambil salah satu cerita perjalanannya dia di mana Bang Bil? Di Gunung Salak sih yang pasti, karena memang masih di kawasan sini. Pernah bawa tamu juga kan, 2 orang tuh. Pernah sempat nyasar juga. Saat bawa tamu itu? Iya, nyasar juga itu udah. Hati mah udah down lah. Gue nggak bisa keluar nih dari Salak. Udah sempat mikir ke situ juga kan. Udah sempat mikir karena orang-orang sini percaya gitu yang nyasar di Salak tuh susah ditemuinya. Dalam hati gue, aduh jangan sampai gue kejadian nih. Iya. Kayak yang orang-orang yang sering diceritain orang-orang kampung kan. Udah gitu hati juga udah mulai down kan. Udah mulai down banget. Awalnya sih udah pede aja karena kan udah trek juga udah sering lah kayak bolak-balik Salak kan sering bawa open trip, udah ngerasa aman lah tahu jalur. Ternyata si tamunya tuh minta relasi buat turun lewat Cimelati. Dari situlah tuh awal mulanya perjalanan yang lumayan naik Salak seumur umur kayaknya gue. Baru ngerasain kayak gitu banget gitu. Itu seumur umur gue naik Salak sama tim ya, intinya sama tim gue. Baru kali itu gue ngerasain bener-bener, wah ini gue udah nyasar nih. Awal mulai berasa nyasarnya tuh bagaimana ceritanya Bang Bil? Lu naik via? Gue naik via Pasir Ringit. Spesialis sini kan gue sama tim gue. Naik lewat sini.
Awal naik aman, Aman. nggak ada kendala, nyampe puncak Manik tuh nggak ada kendala, aman-aman aja. Ada trouble dikit mungkin karena di trek ada kecapean apa, itu normal lah Iya. gitu kan. Akhirnya nyampe juga di puncak Manik, Salak 1 2211 mdpl. Tadi total perjalanan kita itu 6,5 jam dari pos pasir. Susah ngomong loh, capek loh ini. Pos Pasir Rengit. Dari situ nyampe Bajuri. Nyampe Kawara tuh kita cuma sejam ya. Dari Kawara tuh sejam dari Pasir Rengit. 1 jam. Sudah nyampe 6 jam setengah. Boy, 6 jam setengah. 6 jam setengah. Lihat mukanya udah kayak zombie. Zombie begitu ya? Membuat aku jadi aneh. Dari situ, nah si tamunya ini pas di puncak, dia bilang Don buat turun lagi lewat Pasir Rengit lagi, Iya. karena dia nggak mau nurunin tanjakan iblis. Ya. Karena kan parah, vertikalnya parah banget. Dia minta relasi lah sama gua, sama tim juga, karena sama tim gua kita runding dulu. Kalau gue turun lagi lewat Cidahu, otomatis nurunin tanjakan iblis lagi. Iya. Kan cuma ada 3, Pasir Rengit, Cidahu sama Cimlati. Otomatis kalau udah di puncak, mau nggak mau kita lempar lewat Cimlati dong, Iya. yang lebih dekat. Satu emang lebih dekat. Dia jawab tadi belum. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang lewat jalur via Cimlati, lebih dekat. Kira-kira 2 jam sampai mana ya? Sampai pos Cimlati. Kalau misalnya kita balik lagi ke Pasir Rengit, PR banget pokoknya. Kan lihat sendiri tuh. Climbingnya baik banget, parah, ekstrim. Jadi kita udah pada capek juga. Jadi lewat Cimlati, hitung-hitung cari jalan baru, cobain jalan baru gitu. Nah posisi di situ, gue emang belum pernah kalau lewat turun Cimlati, gue belum pernah karena gue sering bolak baliknya kalau nggak Pasir Rengit, Cidahu. Iya. Tapi tim gue udah pernah yang satu kan. Gimana? Mau lewat situ, oke. Nah kita runding dulu kan, runding. Oke lah kita turun jadinya lewat situ. Itu turun gue jam 1 siang gue udah turun karena jam 12 gue udah nyampe puncak. Puncak berapa Bang Bil? Puncak 1. Puncak 1. Itu lu tektok, jadi ceritanya ini tektok nih. Niat, Pendakian ini iya tektok. tektok. Nggak camping. Enggak, emang kita niatnya tektok Pasir Rengit turun Pasir Rengit lagi Iya, niatnya. Niatnya tuh. Heeh. Pas awal jalan aja dia udah nyampe puncak, dia ngerasa mungkin down dari tanjakan iblis kan di Salak. Vertikal banget kan, parah. Terus licin juga. Dari situ dia udah mau turun lewat situ down kan. Dia minta lagi tuh, Bang, nggak trek yang lebih deket lah. Minimal nggak turun lewat tanjakan itu lagi. Dia bilang kayak gitu kan. Otomatis mau nggak mau gue kasih saran, ada tapi lo Cimlati. Treknya mana? Ini ke bawah nih treknya. Betul ada yang naik juga tuh dari bawah tuh. Itu tuh ada yang naik tuh. Kita lewat situ paling turun. Itu lewat Cimlati. Cuman aksesnya buat ke Pasir Rengit lagi jauh lagi. Gue bilang butuh transportasi lagi lah intinya. Dia bilang emang ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak lewat situ lagi. Kita sonding gimana sama anak-anak, sama tim juga kan. Oke lah turun. Gue bertiga tuh. Iya. Tim gue bertiga, tamunya gue bawa 2 orang. Iya. Cowok sama cewek. Udah gitu ngobrol-ngobrol turunlah kita lewat situ. Iya. Nah baru turun beberapa menit dia bilang, ah enakan turun lewat sini. Tau gitu kita naiknya juga lewat sini, kayaknya Iya. lebih deket. Nah dari situlah udah ngerasa, aduh kata gue nih sombral amat ngomongnya. Gua bilang, Sesumbar. iya. Intinya dia udah kayak ngeremehin trek lah. Iya. Udah kayak gitu. Baru di pos berapa ya, pokoknya di atas pos 3 pos 4-an lah. Kata gue kok lama banget ini. Perasaan setahu gue biarpun gue nggak pernah lewat situ, nggak terlalu jauh, bener-bener nggak terlalu jauh. Tapi kok nggak nyampe-nyampe. Gue turun aja jam 1, jam 3-an tuh masih di atas. Di perkiraan di pos berapa tuh Bang Bil kira-kira? Itu mah paling juga baru di pos 4-an lah. Iya. Kata gue kok lama banget nih turun-turun. Sedangkan gue di situ bener-bener nggak, karena gue tektok kan. Iya. Logistik juga gue bawa secukupnya. Bener-benernya tektok doang kan. Gue cuman bawa plastik doang waktu itu, plastik juga plastik kecil kan. Tuh kata gue nih ya, nggak memadai nih kalau buat ini.
Gue paksain tuh turun, gue di situ gue paksain turun. Dari kejauhan gue udah ngeliat nih bentuknya kayak pos gitu, warna putih. Dalam hati gue, alhamdulillah gue udah nyampe nih, dalam hati gue udah nyampe pos nih. Berarti namanya udah pos kan, udah pasti deket banget nih. Pas gue maju ternyata daun. Aduh anjir, kata gue udah nggak halu nih gue dari sini. Udah mulai tuh dari situ. Udah nggak halu gue dari situ. Aduh, kata gue anjir. Dalam hati gue, aduh gimana nih, kata gue. Tapi gue coba buat nggak panik gitu kan, karena gue bawa tamu gue kan. Sama tim gue juga sama kayak gitu, kayak santai aja gitu. Padahal masing-masing tuh mungkin udah tahu lah gitu kan, udah tahu. Itu gue turun lagi terus nyampe pos 3 itu lama banget pokoknya. Jam 3 aja gue masih belum nyampe pos 3, jam 3 itu. Lama banget pokoknya itu perjalanan. Nah dari udah nyampe pos 3 tuh. Ada tenda satu di pos 3 juga di atas. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orang sama sekali. Lu coba nyamperin tendanya? Udah nyamperin, gue udah kayak gue pegang-pegang bang gitu. Tapi tetap nggak ada orang. Satu doang itu tenda di pos 3. Dan gue udah cek semua di situ, nggak ada jalur selain jalur ke kiri ke bawah. Gue pikir kan emang jalur resminya ke bawah. Ternyata itu tuh jalur curug, sekalian juga emang terjal jurang juga. Terjal jurang juga. Dari situ gue mau nggak mau, gue pikir itu trek resmi kan. Gue ke bawah aja tuh terus. Pokoknya terjal banget dah. Posisinya lagi kayak dia, lagi begini. Gila cuy, parah. Yang lebih ekstrim lagi, lihat pinggirnya jurang banget tuh. Wah gokil sih, kita hampir nyasar. Gila. Jadi kita lewat jalur Cimelati untuk pulang karena itu jalur yang lebih dekat. Ternyata karena jalurnya baru dilegalkan, jadi masih virgin banget. Jadi kayak nggak ada arah jalannya gitu loh. Dan ini kita nyasar. Dari terjalnya itu juga gue rada mikir nih, jalur akses gini amat kata gue buat pendaki kan. Tapi gue coba terus turun, akhirnya gue nyampe di atas tebing. Ternyata itu air terjun, tapi kering. Gue muter-muter di situ tuh. Kata gue nih treknya kemana lagi nih dalam hati gue. Tapi gue coba santai karena kan depan tamu gue kan. Dari situ ketemulah tuh 2 tenda di atas curug yang kering itu. Gue udah muter-muter, tapi dia nggak nyapa gue gitu. Oh ada orang ada gitu? Ada orang, dua orang, yang satu pakai hemok tapi ngadep sono. Ngadep sono, nggak pokoknya nggak bener-bener nggak ngeliat lu lah. Nggak. Yang satu lagi gue samperin, kata gue, bang sorry, gue mau turun lewat Cimelati. Kayaknya kata gue, bingung gue nyeritaknya. Lu kalau mau turun lewat Cimelati lu salah jalan bang. Dia langsung bilang gitu sama gue. Kalau mau turun lewat Cimelati harusnya jalur atas, dibilang. Jangan jalur sini. Jalur resmi jalur atas ke bawah. Tapi itu di atas di pos 3 gue cari-cari kagak ada jalur. Nggak ada jalur. Adanya cuma ke situ doang ke bawah satu. Dia bilang kayak di pos 3 cuma tinggal lurus doang ke bawah. Padahal gue di atas udah muter-muter itu nggak ada jalur selain ke bawah itu. Nggak ada jalur sama sekali. Pokoknya tuh gue udah cari-cari. Kata gue mas ada jalur. Soalnya gue dari yang tenda satu itu gue udah muter-muter lah. Cuma itu doang yang ke bawah satu jalurnya. Yang ke bawah itu nggak ada lagi. Udah gitu gue nanya gini, terus kita harus ke atas lagi bang? Kalau mau ke situ ke atas lagi. Emang nggak ada bang, kata gue, alternatif lain. Kita udah jauh banget nih dari atas, gue bilang gitu kan. Ada, tapi jalur warga, dia bilang. Itu juga jalannya kadang kelihatan kadang enggak katanya. Udah ketutup sama daun-daun kayak gitu. Jalurnya kemana bang? Dia cuma nunjuk tutup ke situ gitu doang. Itu juga masih gak ada jalur gua pas ke situ. Kata gua mana jalurnya nih? Jalur warga. Udah gitu gua ngikutin air kali tapi udah agak kering kan. Terus gua ngikutin, akhirnya ketemu tuh gua jalur tuh.
sama masih kadang ada, kadang enggak, kadang ada tuh. Kata gue, apa gue makin jauh nih kata gue nyasarnya nih. Itu udah jam 3 gue, apa masih jauh kata gue nyasarnya. Udah jalan ada kali gue 1 jam jalan. Di situ ada bak besar penampungan air. Dari situ banyak pipa tuh. Udah feeling aja kata gue, wah ini mungkin pipa keluarga, tapi di jurang pipanya, bukan di pinggir jalan gitu, di bawah jauh pipanya, jauh banget. Gue ikutin tuh, gue ngikutin udah ada 3 jam abang, tuh pipa kagak beres-beres. Kata gue kalau ini pipa buat ke warga, ini warga berapa jam buat lihat airnya dalam hati gue ya. Gue tambah bingung, udah 3 jam tuh gue, udah jam setengah 6 belum ketemu tuh pipa belum beres juga tuh. Ujungnya belum ketemu aja. Logikanya kan kalau pipa nggak jauh kemana pasti ke warga. Iya. Lu 3 jam dari yang mulai ketemu orang dua iya. itu. Itu belum ketemu juga gua. Kata gua nih pipa apa cuman penglihatan gua doang apa gimana nih dalam hati gua kan. Waktu udah sore banget pokoknya itu udah. Kalau di gunung kan kayak jam 5, setengah 6 juga udah gelap banget kan. Sedangkan gua nggak bawa headlamp, nggak bawa apa kan. Istirahat dulu tuh gua di situ tuh. Istirahat dulu. Gua udah parah tuh Don tuh. Gua udah parah banget Don tuh. Nah dari situ pokoknya yang lebih parah lagi, gue ngedenger suara itu gamelan kayak gitu. Kata gue nih suara gamelan, gue kira gue doang nih sendiri yang denger, tapi gue diem aja gitu. Itu suara gamelan Jawa lah, Jawa klasik kayak gitu. Suara motor juga gue denger, suara yang ajan, pokoknya suara bener-bener udah deket sama perkampungan lah. Udah deket sama perkampungan, tapi itu gamelan kok bener-bener nadanya nada Jawa banget gitu, Jawa klasik gitu. Itu kenceng bener lu denger bang? Kalau kenceng enggak, tapi alunannya gitu yang bener-bener beraturan. Wah kata gue nih, masa sih ada, gue bilang kan di Jawa Barat sih, tapi nadanya dan aja Jawa klasik kayak gitu. Dari situ gue positif aja. Gue kira mah gue doang yang denger, ternyata pas nyampe bawah tim semua juga sama, tapi sama-sama diem nutupin. Bagus, nutupin, sama-sama nutupin gitu kan, sama-sama nutupin. Gue terus jalan, pokoknya itu udah jam hampir setengah 6, belum ketemu juga gue itu jalur. Gue udah mikir gini, gue mau naik lagi ke atas, ini gila, ini udah lama banget kata gue, resikonya besar. Gue terusin juga nggak tahu kemana nih tujuan gue nih, nggak tahu kemana ini tujuan gue nih. Tapi gue paksain, hujan lah turun di situ. Terus tamu gue juga udah jatuh, udah down banget. Yang satu tamu gue udah nangis, udah ngerasa yang kali perempuan dia. Tuh yang perempuannya juga iya udah nangis, dia udah kayak udah capek banget panik lah, udah panik, udah panik banget. Di situ terus aja gue jalan. Di titik itu gue ngeliat ada lampu nih, gue lihat. Dalam hati gue tenang nih, kata gue alhamdulillah udah nyampe. Belum juga ternyata, liatin gue doang. Halu udah halu lagi gue. Sampai akhirnya gue sempat dalam hati gue mikir gini sih, kata gue selamat dari Salak, gue berhenti deh naik gunung. Lu sempat berpikir gitu? Dalam hati gue sempat ngomong kayak gitu, tapi gue nggak ngomongin ya. Tapi ini dalam hati gue kan, gue selamat dari sini, gue berhenti naik gunung. Gue nggak mau, kata gue meninggal sia-sia di gunung kayak gini. Dalam hati gue, karena itu gue udah down. Gue udah down banget, gue udah parah deh pokoknya. Gue udah dibilang nyerah. Kalau gue nggak bawa tamu, kayaknya gue nyerah itu. Karena gue bawa tamu, tanggung jawab gue kan. Mau nggak mau gue paksain tuh, gue paksain banget. Di titik itu si tamunya juga udah ngehalu tuh, dia ngeliat kakek-kakek yang ngikutin dari depan. Ya kakek di depan mereka. Iya, pakai baju warna putih. Terus dia ngeliat kayak ada gedung, tapi di tebingan di jurang. Gue suka merinding gue kalau cerita ini. Di tebingan jurang tuh megah lah.
tapi nggak logika. Dia mikir gitu tapi ngelihat real gitu, tapi dia mikir nggak logika gitu, tapi kok ngelihat dia tuh lihatnya real gitu. Ada, dia ngelihatnya real ada. Dari situ gua lanjut aja. Lu kebayang nggak sih gue punya apa ya namanya, leader sampai bener-bener ngeluarin air mata karena dia udah ngerasa, dia udah down juga sama. Sampai dia nyamperin gua, gimana nih kata dia, masalahnya yang gue bawa tuh intinya orang yang berpengaruh lah, berpengaruh besar. Kalau sampai kenapa-napa resikonya juga besar. Orang yang gue bawa tuh orang yang berpengaruh besar lah, orang yang terkenal juga kan yang gue bawa. Sampai leader gue turun ke belakang ke gue, ini gimana bang katanya. Kata gue, yakin lu di depan aja, biar gue, kata gue di belakang, lu jalan aja ke depan. Tapi dia ngedon, udah nggak mau bang di depan, udah kena mentalnya tuh. iya, udah nggak mau bang di depan. Kalau lu di belakang, gue di depan mau nggak? Gue juga nggak mau katanya. Dia di belakang dia udah nggak mau. Biasa kan kalau pendaki tuh yang biasanya pede di depan kan, di belakang justru nggak mau. Di depan belakang dia nggak mau, dia udah ngedon. Kata gue jangan kayak gitu, kata gue aja yang di belakang, lu di depan aja, kata gue. Mau nggak mau tuh, mungkin dia juga maksain kan. Jalan tuh ke depan, jalan gue ke depan. Dari situ gue agak tenangnya pas mau deket ke rumah warga tuh, gue nemuin pohon, kalau di orang kampung bilangnya kidamar. Itu tuh indikasi ya pohon-pohon kayak gitu di ketinggian 1000 lah. Dalam hati gue udah tenang, padahal masih jauh juga itu gue kenyampenya gue kenyampe ke warga masih jauh juga. Masih jauh, ternyata bukan warga, bukan tempat warga di situ. Bukan, masih hutan juga ternyata. Kata gue nih indikasi, gue biasanya kan ngeliat kayak pohon-pohon kidamar nggak mungkin lah kayak di tengah hutan, pasti deket-deket warga. Tapi itu masih jauh juga. Tapi peralon masih ada tuh yang satu cuman. Tapi gue mikir dalam hati nih, peralon orang kalau melihat air, apa benar kata gue harus seharian nih, kata gue kan dalam hati gue gitu. Udah agak ngedon gue di situ. Tapi gue paksain si tamu gue tuh sampai udah jatuh, udah lemes, udah parah deh pokoknya, udah jatuh juga udah bukan sekali 2 kali deh dia. Jalan bentar jatuh, jalan sebentar jatuh. Itu udah panik, gue juga udah panik, hujan. Tim gue juga yang 2 udah ngedon juga. Cuman gue yang gue paksain buat terus bener-bener maksain lah. Dari situ gue nyampe ke peternakan ayam. Gue udah sujud syukur di situ. Tapi itu padahal masih ke warga, jalan bisa 40 menitan dari situ, dari peternakan itu. Ternyata peternakan itu bener-bener berdampingan sama hutan banget. Kalau sama warga agak jauh. Tapi gue udah ngerasa gue udah selamat dah. Gue belum nyampe, itu di situ gue belum ngeliat ada orang. Cuman gue ngeliat bangunan peternakan ayam, di situ gue udah bersyukur banget lah. Ada kehidupan menurut gue kan. Dari situ gue mau minta bantuan, gue kelilingin tuh si peternakan itu, nggak ada orang satupun. Gue mau minta bantuan juga nggak ada. Tapi binatang ternaknya ada? Binatang ternaknya ada, cuman orangnya nggak ada. Nggak tahu emang udah posisi udah sore gitu kan. Gue di situ gue kelilingin tuh, nyari orang lah intinya. Gue mau minta bantuan karena intinya gue mau minta bantuan tuh dalam artian jalan aja gue biar ketemu ke warga lah intinya gue. Soalnya gue udah down banget dari situ, tapi nggak ada sama sekali tuh orang. Gue kelilingin, ada jalan coran. Thank you bang. Cantik banget ini. Gue demen yang kayak begini. Peka. Bang Bil ya. Ngerti nih yang kayak gini. Ada iklan dulu kan bentar. Thank you Aweng. Ih, cantik dah Aweng. Ngopi dulu Bang Bil. Ngopi dulu lah. Ini rasa apa nih? Coba. Mantap bener. Biar nggak tegang banget ya Bang Bil. Lanjut Bang Bil. Dari situ gue ngelilingin, akhirnya gue nemuin jalan
coran lah gitu kan. Hmm. Tapi khusus buat jalan aja. Iya. Makanya kalau buat kendaraan agak susah karena Iya. ada tangga juga. Gue ikutin tuh coran. Ada kali gue 30 menit itu kagak ketemu. Kata gue nih jalan coran kagak beres-beres, nyampe mana ujungnya nih jalan coran. Pas banget maghrib, azan maghrib, gue ketemu sama rumah warga satu. Namanya gue boleh sebutin ya, namanya yang nolong gue ya. Iya. Namanya Pak Jaka. Sama istrinya juga. Dari situ gue udah bener-bener sujud syukur. Tim gue nangis. Yang satu. Sekarang dia udah gak naik gunung. Sekarang dia kerja di Surabaya. Langsung vakum dia semenjak nyasar dari Salak. Gitu. Karena dia langsung trauma. Dia udah gak naik gunung lagi. Itu dia ngeluarin air mata. Ngeluarin air mata. Gue juga bener-bener udah parah banget di situ. Langsung gue istirahat. Ditolong sama warga itu. Warga Pak Jaka tuh bener-bener parah, baik banget sama gue, sama tim gue. Tapi yang bikin aneh lagi nih, gue kan naik cuman berlima. Iya. Pas gue di situ dikasih gelas buat minum 10 biji. Gue bingung dong. Merinding gue men. Iya. Kata gue nih gelas banyak banget ya kata gue. Iya. Tapi gue diemin dulu nih. Siapa tahu mungkin itu buat kopi kan, gue pikir gitu. Ternyata kopi dibawain lagi nih. Lain lagi itu buat ngopi. Kata gue gelasnya banyak banget. Gue nanya kan, Bu ini gelasnya kebanyakan, gue bilang. Kan orangnya juga ada banyak kan, ada 10. Ya Allah kata gue, kita cuma berlima Bu. Yang lain kemana? Gue bilang gitu kan. Yang lain kemana? Enggak Bu, kita emang cuma segini. Tuh gue langsung merinding. Yang lain kemana? Kita emang cuma berlima Bu. Gak ada lagi. Ternyata dia lihat dia tuh pas gue datang ke situ banyak kan, ber-10 orang dia bilang. Buntu jalannya. Dia jalan dari sini kali itu tenda. Emang jalan dari sini, cuman kan seenggaknya kalau di situ banget ya lu. Udah gitu gue ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya indigo. Anaknya Bapak Jaka. Iya, yang perempuan. Dibukalah dari situ. Gue bernikmat ini. Iya. Di situ dibuka obrolan kan. Kata anaknya, yang tadi yang banyak kan nganterin katanya. Nah, yang lebih parah lagi, yang cewek kan satu. Dia ada kembaran. Coba bayangin, dia ada kembarannya katanya. Kembaran si cewek tamu gua ada 2, makanya waktu dikasih bajunya 2 dikasih bajunya buat gantinya, padahal dia cuma sendiri kan, kasih bajunya 2. Udah gitu ngobrol-ngobrol anaknya cerita tuh, gua pas nyasar itu kenapa bisa selamat dari situ. Dia bilang sama gua, kalau nggak ada nganterin gak bakalan selamat. Soalnya dia bilang kalau yang nyasarnya jalur sini pasti gak bakalan ketemu. Kalau lewat dari maghrib itu gue panik dong di situ dong. Rata-rata katanya kalau nyasar lewat sini gak bakalan ketemu, dia bilang. Dia bilang kau tuh masih beruntung bisa selamat. Gue makin panik di situ. Pas gue udah selamat aja gue masih panik aja tuh di situ. Apa yang janggal? Yang janggal itu mungkin orang-orang dari yang camp itu ya. Kalau gue sih mikirnya, yang gue mikir tuh kena, gue tuh emang sama dia tuh kayak ditunjukin kayak ke jalan bawah gitu. Iya. Harusnya kan kita cuman kalau pilih tinggal lurus doang gitu. Harusnya tinggal lurus doang Pak. Emang harus ngikutin kan bilang lurus, cuman emang gue bingungnya bisa ke bawah gitu. Terus di bawah juga treknya anjing hancur banget itu mah, sumpah itu mah bukan trek ini, bukan trek kayak buat orang sih. Nggak wajar, treknya nggak wajar. Iya Aldo nyampe ke pleset beberapa kali kan itu. Buset, dia mudah sering banget. Nggak kehitung nggak ya? Udah hobi banget pleset. Udah hujan begitu, sepatu begitu. Di situ dia cerita tuh bahwa yang ngantrinya tuh nenek-nenek kakek-kakek yang tadi ada. Itu juga yang nganterin juga ternyata. Sama yang kembarannya tamu gua
Soalnya kembar banget katanya. Terus lu bicarain gak Bang Bil? Sorry gue potong, bicarain Iya. soal ketemu pendaki yang lagi ngecamp di Curug itu yang 2 orang lu bilang. Gue sempat ceritain, tapi dia bilang katanya harusnya nggak ada, dibilang. Karena kan itu, jadi posisinya bang nih di tebing atas curug nih, curugnya kering. Dan curugnya juga bukan curug yang bener-bener apa sih dekat gitu, landai. Dia tinggi banget. Di atas curug ada yang camping tuh, harusnya dia bilang juga nggak ada. Itu mungkin kelihatan kamu aja katanya kayak gitu kan. Gue juga sempat mikir ke situ, pas gue lihat juga tebingnya parah. Logikanya kalau ada air juga ke bawah itu. Tapi kalau menurut lu yang lu lihat secara langsung itu pendaki atau bagaimana? Kalau gue lihat ya, itu pendaki tapi rambutnya gondrong, gue nggak pasti ingat. Iya. Nah yang satu lagi yang di hammock nggak tahu tuh gue, soalnya dia pakai topi tapi ngadepnya sono. Logikanya nih kalau sama-sama pendaki seenggaknya kan menyapa lah. Tapi dia main ayunan aja di hammock itu, nggak ngeliatin ke gue. Segitu gue udah paniknya. Logikanya kalau sama-sama pendaki kan minimal nyapa lah apa gimana gitu. Dia enggak. Dia ngadep sono aja gitu. Sambil ayunan gitu. Yang satunya ngasih lu jalan, ngasih Yang satunya ngasih gue jalan. Yang satunya ngasih gue jalan. Itu yang gue bikin aneh tuh, yang satu ke sono bener-bener nggak ngelirik ke gue sama sekali. Nggak ngelirik gue sama sekali. Gue ceritain kan harusnya nggak ada, dia bilang kan. Harusnya nggak ada karena kan itu atas curug, dia bilang kayak gitu kan. Udah gitu anaknya di situ cerita banyak lah. Iya. Karena dia indigo kan, cerita banyak. Soalnya kalau si ibunya bener, kalau si anaknya tahu bahwa orangnya tuh cuman gue doang, tapi si ibu sama bapak jakanya ngelihatnya gue banyakan. Kalau anaknya tahu, tapi kalau ibunya emang ngelihat real gue banyak, tapi kalau si anaknya tahu si posisi gue cuma segitu, tahu. Selebihnya tuh nggak tahu lah gitu kan siapa. Kalau si ibunya makanya gue pas dikasih 10 biji gue bingungnya, dari gue kira mau buat apa gitu kan. Kalau saya kan tahu cerita kalau nggak dianterin nggak bakal selamat sampai sini. Itu yang nyuruh pulang lagi dia, si anaknya. Gue nggak tahu dah ngomongin apaan gitu ya, namanya orang kayak gitu ya. Dia keluar nggak tahu gue ngomong apa karena gue di dalam kan. Iya. Nggak tahu ngomong apa, kayak suruh balik lagi aja gitu, kayak gitu. Yang gue denger tuh kayak gitu dia ngomongnya. Itu anaknya nyuruh yang nganterin lu pulang itu nyuruh dia balik gitu. Gue dengar cuma suruh gitu doang. Dia udah selamat dibilang gitu. Sekarang pada pulang lagi aja kayak gitu. Gue nggak tahu deh bahasa dia ngomong ke siapa gitu. Karena dia keluar pas gue di dalam, dia nggak tahu ngomong sama siapa. Intinya suruh pulang aja dia. Dia suruh pulang aja. Soalnya yang bikin gue sampai kepikiran itu tuh, Pak Jaka bilang gini, jangan sesekali naik lewat sana, turun lewat sini. Dia bilang, gue percaya nggak percaya ya. Dia bilang pantangan. Kalau buat pendakian Gunung Salak tuh seperti itu. Iya. Jadi lu kalau misalnya naik lewat Pasir Rengit, minimal turun lewat Pasir Rengit lagi. Dia bilang gitu, jangan sampai turun lewat Cimelati. Karena gue percaya nggak percaya nih gue. Karena kata gue mungkin itu mah apa ya namanya, dia aja mungkin yang gitu. Minggu besoknya nih ada tamu lagi dari Bandung masuk ke base camp gue lagi. Iya. Tapi di situ posisi gue lagi down dong. Karena kejadian kemarin kan. Karena kejadian kemarin. Nah si leader ini, dia kan udah pernah pede lah, dia udah pasti pede. Naik lagi, tektok lagi dia untuk yang kedua kalinya. Dia tektok lagi. Kebetulan dia tektok emang ber-16 atau 17 orang gitu. Nyampe atas jam 3 jam 4. Nyampe puncak. Otomatis turun lewat situ jauh lagi. Turun lagi lewat Cimelati. Nyasar lagi yang kedua kalinya. Bayang nggak tuh? Padahal kan udah pernah nyasar, udah otomatis harusnya udah tahu dong. Nyasar lagi untungnya kedua kalinya dia. Itu lebih parah.
Lebih parahnya dia bener-bener pada tidur di bawah pohon besar. Iya. Karena posisi malam Jarul bener-bener gak ketemu. Dari jam 2 sampai subuh gantian tidur. Tanpa tenda itu. Tanpa tenda. Dia udah ketahuan bahwa dia nyasar juga. Itu yang gue bikin bingung, kedua kalinya gue nyasar. 2 minggu berturut-turut gue nyasar di Salak. Oh, lu ikut juga Bang Bil? Gue nggak. Enggak. Tim gue yang satu lagi, karena gue masih down kan. Gara-gara kejadian kemarin juga kata gue nggak ada. Kalau mau dibawa lu pede bawa aja kata gue. Dia bawa, nyasar lagi. Untuk yang kedua kalinya di jalur Cimelati. Cuman nyasarnya sekarang di pos 1, udah deket banget sama pos tiket. Dia tengah malam udah muter-muter nyari jarum nggak ketemu. Akhirnya semua udah pada down, mau nggak mau pada istirahat di bawah pohon, pada tidur gantian. Pas subuh itu treknya kelihatan langsung. Pas subuh treknya kelihatan nggak jauh dari dia pada tidur. Sajian subuh agak terang lah sedikit. Itu kelihatan treknya. Nggak jauh daripada dia tidur tuh treknya ada. Itu di pos 1. Pos 1 kan nggak jauh harusnya dari pos tiket. Ketutup ya berarti kayak gitu. Ketutup. Itu juga kejadian ternyata bukan dialami sama tim gua. Dialami juga sama temen gua orang Cibanteng, sama kayak gitu juga. Nyasar di Cimelati juga, ketemu trek subuh juga. Jadi udah bener-bener ajan subuh, agak siangan itu trek kelihatan ada. Dan itu nyasar untuk yang kedua kalinya. Makanya gua kalau ada kayak dapat tamu lagi dia minta naik lewat sini, turun lewat Cimelati, kayaknya gua nggak dulu dah, nggak berani gua. Sekarang juga gua masih trauma sampai Salak, dan gue juga sampai sekarang belum naik Salak lagi. Belum naik lagi Bang. Belum naik lagi gue puncak Terus Salak. kalau gue minta temenin buat naik gimana nih Bang Bil? Gue mikir-mikir dulu. Gue mikir-mikir dulu deh kalau buat naik lagi. Tapi suatu saat gue pasti naik. Tapi kalau untuk ini gue masih keinget nyasarnya itu gue Bang. Karena itu udah, soalnya gini loh, orang-orang sini tuh udah tahu sejarahnya. Orang-orang nyasar di Salak tuh jarang ada yang selamat. Jarang ada yang benar-benar ketemu dengan keadaan satwa walafiat lah. Pasti kalau nggak kayak gitu minimal udah drop parah, udah susah. Dari situlah gue malah udah mati, gue udah bener-bener mau vakum sama pas nyasar di Salak tuh. Dalam hati gue udah tanemin, gue selamat dari sini gue berhenti naik gunung. Sampai gue bilang kayak gitu. Itu yang keseharian gue dulu tuh, bolak-balik Salak tiap minggu sama tim gue. Sampai gue bilang kayak gitu karena itu udah bener-bener menurut gue keajaiban banget sih buat gue bisa lepas dari Gunung Salak. Alhamdulillahnya lu ketemu apa ya, sosok baik ya ibaratnya di penghuni di Gunung Salak itu, ibaratnya sosok baik lah. Kalau misalkan bunuh sosok yang kayak gitu mah untungnya itu bener-bener nyelamatin gue banget. Biarpun nggak tahu ya gue nggak ngelihat gitu kan, yang ngelihat anaknya Pak Jaka yang dia ya emang indigo juga kan, yang dia kenal. Dia bilang sih gitu, dia bilang katanya kalau nggak ada yang nganterin gue nggak bakalan selamat. Karena gue udah dari tadi yang gue ceritain dari pos 3 aja, gue udah bener-bener di situ udah mikir nggak bakalan selamat gue. Karena gue jalan nggak pernah nyampe. Itu diawali sama kata-kata tamu gue yang nyepelein trek Salak. Soalnya dia bilang treknya bilang deket. Endingnya kan gue turun jam 1 maghrib juga, itu mungkin kalau nggak kayak gitu juga tahu nyampe itu kagak gue. Nah gini Bang Bil, terus ada gak pesan atau amanah dari Pak Jaka setelah pendakian lu itu dari Buya? Atau ada cerita lain dari dia bagaimana? Dia cuma cerita sama gue bilang kalau misalkan mau naik ke Pasir Ringit tuh nggak Pasir Ringit lagi aja. Kalau mau naik lewat Cimelati itu namanya jalurnya Kampung Kuta, kampungnya Pak Jaka tuh. Jadi kampung dia sama
pendakian yang sebenarnya Cimlati itu jauh banget. Berarti lu udah keluar jalur Cimlati jatuhnya. Udah beda kampung. Udah beda kampung. Dia bilang kalau naik lewat sini turun lewat sini. Dia bilang kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Oh itu pesannya dari Pajaka ya. Dari Pajaka sih pesan kayak gitu. Makanya tadinya gue nggak percaya, karena teman gue yang nyasar kedua kali tim gue, baru gue percaya tuh. Soalnya baru seminggu gue nyasar situ, dia bilang kalau naik lewat Pasir Ringgit jangan turun lewat sini, takut kayak gitu lagi. Dia nggak percaya, beneran nyasar lagi tuh seminggu kemudiannya. Dari situ gue baru percaya omongan Pajaka tuh benar berarti. Itu nyasarnya yang lebih nyeleneh lagi di pos 1. Iya. Itu kalau menurut gue tuh itu nyeleneh banget, karena posisinya dia deket sama pos tapi masih nyasar. Iya, udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Akhirnya dia pasrah tidur dari teman-teman gitu. Semua nggak, tanpa logistik, tanpa apa, tanpa playset, dia pada bener-bener pada tidur di bawah pohon. Karena semuanya udah bener-bener nyerah, nyari trek nggak ketemu. Daripada tambah parah kan, tambah rancu juga. Akhirnya stuck di situ pada tidur gantian. Subuh ketahuan tuh treknya, nggak jauh daripada dia tidur. Nah itu setelah akhirnya kan lu pamit nih Bang Bil setelah pendakian ini sama Pajaka kan. Nah ada efek gak setelah pendakian itu tamu lu itu, ada kabar gak? Maksudnya ngabarin apa gitu, ada efek dari pendakian ini gak? Maksudnya sampai ke rumah, kadang kan ada kayak gitu kan. Dia cuman mau nyerah juga dia. Dia awal banget naik gunung udah nyasar. Baru juga dia mau nyoba hobi baru lah. Iya. Kenapa milih Gunung Salak dia? Lu Nah, tanyain ke soal itu Bang. Gue tanyain, menurut dia nggak mau kayak gunung gede tuh terlalu rame. Terlalu rame. Dia bilang katanya terlalu rame kalau gunung. Dia bilang sih gunung 1 juta pendaki lah. Dia bilang kayak gitu. Kenapa milih ke Salak? Gue bilang kayak gitu kan. Kalau kesana katanya gunung 1 juta pendaki nggak nikmatin. Cuman gue bilang Salak bukan buat main-main. Tapi kita mau coba. Dia bilang kayak gitu. Awalnya udah bawa nyasar. Karena emang dia tuh dari awal naik juga. Padahal gue udah briefing dari bawah kan, jangan ngomong kayak gitu. Tapi susah, namanya orang kota kan. Dia cuma ngedengar pas gue bilangin doang. Pas udah lanjut mah ya udah. Yang gue bilangin tuh ya udah sama dia dihiraukan. Gue bilang kata gue jangan kayak gini. Itu cuma di awal doang didengerin. Intinya kayak gitu. Itu ya sih Salak tuh emang satu jangan pernah disepelein. Dalam satu trek juga jangan pernah sepelein. Endingnya kayak gitu. Berarti dia aman lah ya sampai rumah, aman, nggak ada efek-efek aneh sampai rumah. Efek aneh nggak ada. Cuman dia masih keinget kata dia yang Pajaka bilang tuh dia punya kembaran aja sih. Iya. Itu. Apa namanya? Dia nggak tahu ya kan? Dia nggak tahu berarti itu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali kalau Nggak dia tahu punya sama kembar. sekali. Dia juga langsung ngomong sih, itu pendakian paling parah kata dia. Paling parah. Paling berkesan juga dibilang katanya. Cuman kayak gitu, kita juga kan namanya mau kejadian kayak gitu kita juga nggak tahu kan. Iya. Biarpun gue sering naik bolak-balik Salak kan, namanya di gunung emang susah ditebak kalau menurut gue Bang. Iya. Oh iya, satu lagi nih yang bilang gue, hal yang paling lu inget yang menurut lu aneh banget saat lu udah mulai nyasar itu, udah lu ngedengerin hal-hal aneh di dalam hutan itu, yang lu inget apa Bang Bil? Kejadian di situ salah satunya yang benar-benar berkesan banget menurut lu. Gue denger suara gamelan gue. Itu Karena semua orang yang nyasar katanya pasti ngedenger suara itu. Makanya gue percaya itu gue nyasar. Orang kalau udah nyasar Salak pasti dengar suara kayak gamelan Jawa klasik gitu. Makanya gue inget dari situ langsung gue, wah gue nyasar nih. Gue udah pasti nyasar nih. Gue jadi bukan kata orang dengar suara gamelan di gunung. Karena sekarang gue udah ngerasain gitu. Gue yang dengar sendiri suara gamelan itu. Itu menurut gue sih serem sih Bang. aneh. Serem banget itu suaranya. Lu dokumentasi di sana ada Bang Bil? Dokumentasi kalau buat trekking gue ada. Ada ya? Ada. Mungkin ntar coba kita tampilin lah Iya. ya. Dokumentasi trekking gue ada. Pasti puncaknya juga gue ada. Oke.
Oke Bang Bil, jadi ada request dari teman-teman di balik layar. Mungkin Bang Billy bisa mewakili teman-teman penggiat alam, terutama yang suka berkegiatan di alam ya Bang Bil. Pesan dan kesannya pokoknya buat pendaki, terutama buat pendakian ke Gunung Salak deh. Bagaimana dari Bang Bil? Karena kan ini Bang Bil ini salah satu akamsi, anak kampung sini. Jadi benar-benar tahu, terdengar ya Bang Bil, sering terdengar dari orang tua dulu sejarah Gunung Salak bagaimana. Kalau pesan dari pesannya sih, kalau buat pendaki ya, satu, kalau buat ke Salak tuh, terutama Salak ya, jangan pernah ngeremehin trek juga. Biarpun ketinggian cuma 2000, mungkin buat pendaki 2000 tuh nggak ada apa-apanya lah. Pendaki kan biasanya naik di 3000. Satu, jangan ngeremehin trek Salak. Yang kedua juga, minimal gue kalau mendaki tuh bawa turun kembali sampahnya. Karena itu pesan buat pendaki tuh di Bajuri, Simpang Bajuri itu parah banget. Minimal bawa turun kembali sampahnya. Karena jelek juga kan buat lingkungan. Kalau nggak mau bawa turun sampahnya, kalau kata gue nih, mending telat nama bungkus-bungkusnya deh kalau naik gunung. Mati lu sekalian. Iya, soalnya kan ngancurin juga gitu. Orang harusnya kan bersih. Masa ya sih berserakan sampah. Betul. Itu sering banget. Emang nggak sebanyak kayak di gunung-gunung lain kalau di Salak. Karena emang pendakinya juga kan jarang. Tapi tetap kalau di Simpang Bajuri itu yang pesen deh buat semuanya deh, mending bawa turun sampahnya. Itu sih. Jagalah alam ini kan Bang Bila. Harusnya kayak lu gitu. Suka main ke alam ya lu harus jaga. Harusnya kayak gitu. Mau sampah sekecil apapun minimal jangan bawa berpikir lah. Lu mentang-mentang bayar Bang Bil. Yeah. Bayar si maksi, lu naik, lu buang sampah seenaknya aja, itu sih. Iya. Enggak. Jangan mentang-mentang udah bayar terus ada petugasnya. Iya. Itu nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Harusnya kalau pecinta alam tuh minimal harus bisa ngejaga lah. Iya. Ini satu lagi nih Bang Bil. Yuk. Cara lu biar teman-teman yang takut pernah biar misalkan dia nantinya akan ngerasakan gitu aja. Kalau bisa jangan sampai. Jangan sampai lah. Jangan sampai ngerasain yang kondisi lu nyasar. Kalau bisa kasih pesan ke teman-teman biar maksudnya apa gitu. Jangan panik gitu Bang Bil maksudnya. Iya. Iya, posisinya kalau udah seperti itu ya. Iya, udah seperti itu. Kalau menurut gue pribadi, satu sih jangan panik, udah pasti itu jangan panik. Yang kedua, kalau misalkan udah posisi udah bener-bener, kalau gue kan waktu pas ini belum bener-bener jatuh ke malam. Iya. Kalau udah jatuh ke malam, kalau menurut gue jangan dilanjutin. Tuh. Takutnya kayak itu. Takutnya lebih temen lu ya. Iya. Bagus tuh kayak gitu. Lebih baik parah. tidur di situ. Lebih baik kalau misalkan di situ mau stuck di situ, mending situ nunggu besok. Terang ya. Nunggu Soalnya kalau misalkan nge-trek di malam hari itu lebih beresiko. gitu. Itu lebih beresiko. Kalau mau mendingan lu ngerasa di situ di lu mikirnya udah nyasar lah gua tuh. Di titik itu mendingan lu cari tempat aman aja buat istirahat lah nyampe besok pagi. Kalau mau lanjutin. Kalau siang mungkin mudah lah buat nyari trek lagi. Tapi kalau untuk malam tuh susah. Kayak gitu. Gue mau nambahin sedikit nih, mungkin lebih tepatnya yang gue tangkap dari omongannya, ceritanya Bang Billy ini. Itu gue setuju banget mengenai kata-kata mereka yang merasakan gamelan, terus ngeliat sosok kakek-kakek, terus udah ngerasain hal-hal aneh lah dalam perjalanan itu. Mereka cuma ngerasain masing-masing, mereka nggak cerita ya. Jadi bagus, kalau menurut gue setuju banget Bang Billy. Gue pribadi pun kalau naik selalu pesan ke teman-teman seperti itu. Kalau lu mau cerita, lu cerita lihat orangnya yang tepat, jangan asal lu cerita, kan mempengaruhi pikiran kita juga pas saat pendakian itu. Lu cerita lu misalnya ngeliat sosok apa atau lu ngedenger apa, itu bahaya sih menurut gua. Lebih baik lu telan sendiri, lu ceritain selalu nyampe di bawah dengan selamat ya. Itu sih. Oh iya, buat teman-teman, jadi gini, mungkin kalau misalnya teman-teman kurang percaya dengan cerita ini ya Bang Bil, ya lu naiklah ke Gunung Salak. Tapi kalau lu bener-bener nggak percaya, lu komen aja. Japri, adminnya Kita Orang Senang, ntar kita bakal kasih bener-bener tamunya Bang Billy ini. Karena tamunya Bang Billy salah satu public figure ya Bang Bila. Dia terkenal. Pokoknya
pengaruh banget di media sosial ya. Pokoknya pasti. dia terkenal. Dia pun upload di IG Instagramnya ya, Bang Bil. Iya. Di IGTV-nya ya, Di dia cerita IGTV-nya dia juga tentang cerita. dia nyasar. Tentang dia nyasar. Jadi emang bener-bener bukan cuman rekayasa gua kayak gini kan. Dia juga cerita Dia juga langsung. cerita, Dia betul. cerita. Gue pun udah lihat kok videonya. Udah Bang Bil, thank you banget nih. Siap, udah cerita-cerita, sehat terus, sukses terus sama karir lu Bang Bil. Amin. Semoga lancar. Amin, Oh iya, Bang. buat teman-teman yang mau explore Halimun Salak dan sekitarnya Bang Bil ya. Mau ke Curug atau lu mau camping-camping bareng keluarga, boleh lah lu langsung kontak Bang Billy aja, bisa disediain ya Bang Bil dari segala Siap. tempat. Pokoknya lu dikasih rekomendasi tempat-tempat yang asik buat liburan santai bareng keluarga terutama ya. Buat teman-teman juga thank you banget Bang Bil nih, buat teman-teman Siap. kos yang udah support banget, Siap, Bang. selalu selalu support pokoknya konten-konten kos. Terus yang udah sering nonton, pokoknya gue doain lu orang sehat semua dah. Yang penting Amin. rezeki lu panjang. Dan yang mau cerita tentang pendakiannya, terutama soal horor, boleh lah komen-komen ya Bang Bila. Boleh Cerita banget itu. bareng-bareng kita di sini. Buat jadi pelajaran juga Buat kan. pelajaran, Buat karena pelajaran bukannya juga. kita mau nakut-nakutin, karena sebenarnya kan kita juga ngasih edukasi biar nggak kejadian sama teman-teman yang lain ya Bang Bil. Iya, Oke. udah pasti itu. Dari gua dan Bang Billy, salam lestari ya Bang Bil. Salam Salam lestari. Bang. lestari semuanya teman-teman, thank you.